banyak sekarang penyakit-penyakit kanker macam-macam. Ya karena makan kita nggak sehat, nggak tahir aslinya. Jadi konsep tahir dan sehat itu bagi saya sama. Kalau makanan nggak sehat itu nggak tahir, karena nggak memberkati, tidak khen, tidak memberi anugerah ke tubuh. Makanya saya pemahaman khen ini diunggulkan dulu tadi saya bahas di awal. Karena itu konsepnya. Tuhan ingin kamu suci, sehat, diberkati, umur panjang, nggak mati muda. Jadi alasan makanan tahir itu supaya kamu nggak mati muda, penyakitan di usia muda. Tuhan bilang dulu di era Musa, manusia hanya berumur 120. Ya di era, bukan Musa itu ya. Di era ini, sorry, Noah gitu ya. Di era Musa tinggal 70-80 tahun. Jadi sejak Noah pun Tuhan sudah membatasi usia manusia. Anjlok 120 tahun. Udah kuat sekali. Padahal sebelum banjir ratusan tahun, 500, 600, 900. Ada yang bilang karena mantel air. Jadi atmosfernya bumi itu hilang. Jadi air di langit itu memang air aslinya. Jadi tanda petik kalau bahasa kita sekarang ozonnya gitu. Jadi dulu ozonnya itu gak hanya ozon, pelindung kita ya, radiasi. Tapi ada uap airnya. Jadi ada uap air yang melindungi bumi. Jadi radiasinya itu minim. Makanya makan tanaman, karena ini berkaitan makan. Dulu sebelum banjir, makanan nabati itu cukup. Begitu banjir Nuh, kenapa kita disuruh makan daging? Karena nggak cukup. Jadi terlalu banyak mutasi dan radiasi, sehingga kalau orang hanya makan vegan, nabati saja, nutrisinya kurang. Makanya saya anti dengan vegan. Jadi kalau ada yang ngoceh tentang vegan sebagai kesehatan, apalagi kehendak Tuhan, itu artinya pendusta. Semua keturunan Noah wajib makan hewan, gitu ya. Wajib. Jadi kalau kamu anti makan hewan, kamu anti Yehuwa. Kamu bukan umat Yehuwa, itu bagi saya. Dulu ada yang pengajar Alkitab pro vegan gitu. Ya mati muda gitu. Kamu berdosa mengajarkan itu. Apalagi keluar-keluar itu sebagai kesalahan Kristen, itu dosa. Kamu menentang hukum Noah gitu. Perintah kepada Noah, makanlah hewan. Jadi kalau kamu anti makan hewan, jangan beriman kepada salib. Pasti kamu flase. Pasti kamu penyembah berhala gitu. Itu. Nah, hal seperti ini yang penting. Jadi kewajiban makan hewan itu diwajibkan terang-terangan. Kalau kamu melawannya berarti kamu melawan Tuhan. Nah, tetapi tidak semua hewan. Nah, ini yang kita yang non-Jewish harus ngerti. Tidak semua hewan. Jadi sejarahnya dulu kita vegan semua sebelum banjir. Tapi setelah banjir wajib makan hewan, tidak boleh vegan. Tidak boleh nabati. Karena sesudah ada radiasi yang banyak itu, makanan itu yang hewan, yang nabati kurang. Jadi yang murni dari matahari, dari lingkungan itu kurang. Nutrisinya kurang. Harus dari hewan. Dan saya menduga kita sendiri dulu tubuh kita tuh nggak selemah ini. Daniel bukan vegan, Bang. Jadi jangan salah. Daniel tidak vegan. Dia tidak anti makan hewan. Dia hanya anti makan daging berhala. Jadi kalau dagingnya tidak berhala, bukan persembahan untuk raja, dia makan. Cuman statusnya di saat itu, dia adalah tawanan. Hanya boleh makan dari meja raja. Jadi hanya boleh makan daging berhala. Tidak boleh bikin sendiri. Nah, Jewish, Yahudi, punya keharusan menyembelih sendiri itu tadi, menyiapkan sendiri. Jadi kalau tidak sesuai aturan Yahudi dianggap tidak tahir. Nah, gitu. Padahal dia tawanan di situ. Dia tidak mungkin menyembelih sendiri, itu tidak mungkin. Jadi Daniel bukan vegan. Jadi kalau ada orang beralasan Daniel vegan, salah. Alasannya bukan vegan, alasannya berhalanya. Jadi kalau tidak ada berhala, dia makan-makan saja, santai-santai saja.
Dia nggak makan bukan karena vegan, tapi karena unsur berhala. Jadi di makanannya ada label berhalanya, ada dewa dewinya, ada penyembahan patung kan. Itu jawaban saya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pasti jadi unek-unek, bingung dengan praktek. Wah, jam 11. Salah sekali kita membahasnya. Lama sekali.